Halo Sobat Super. Halo. Kembali dengan Bu Nice di Pod Nice. Zombie Apocalypse. Kali ini kita mau membahas sesuatu yang agak sensitif, yaitu apa? Narkoboy. Narkoboy. Wih. Narkoboy kok aneh jadi. Nah, katanya kalau bahas tentang narkotik nanti akan dapat sensor. Iya, soalnya ini diksi atau term kata-kata tertentu itu sangat sensitif di YouTube. Jadi kita plesetin aja jadi narkoboy. Yang ya. penting tahu apa maksudnya ya. Yap. Nah, ini coba diceritakan, katanya Mbak Nice ini sudah sangat pengalaman pakai narkoboy gitu loh. Oke, ya. Makan sabu sarapan bubur. Nah, dulu pernah di ini ya, di balai apa rehabilitasi gitu. Dulu waktu lulus S1 sempat kerja kurang lebih setahun di rehabilitasi, di panti rehabilitasi lah. Itu sistemnya itu pakai therapeutic community, jadi komunitas memberikan terapi. Itu di mana? Di Bogor, di Sentul City, namanya Kedaton Parahita. Wih, nah sini loh, aku pingin sekali nanya, bener nggak sih katanya stereotip itu kebanyakan orang-orang yang pakai narkoba itu anak gedongan gitu loh, anak orang kaya, soalnya narkoba itu kan mahal-mahal gitu, bener nggak sih? Enggak juga sih ya. Kalau di kemarin tempat kerja kemarin itu memang ada yang dari golongan menengah ke atas, tapi juga ada yang biasa aja gitu ya. Lalu juga dulu waktu kuliah magister profesi kan sempat praktek kerja juga di rehabilitasi milik Departemen Sosial ya, Kementerian Sosial di Yogyakarta gitu. Itu juga banyakan malah yang golongan ekonomi menengah sama yang ke bawah gitu. Jadi gitu. nggak melulu dari high ekonomi ya gitu untuk yang penggunanya. Gitu. Bener-bener mirip kayak rokok ya, kayak nggak ada klasifikasi tertentu dari kelompok ini yang sering pakai, kelompok itu enggak ya. Tapi itu juga tergantung dengan jenis narkoboynya ya. Oh, ada kelas-kelasnya juga ya. Kalau jenis narkoboy yang susah dicari dan juga kebetulan itu limited edition? Ya, itu biasanya orang-orang yang ekonomi tinggi yang bisa mengkonsumsi gitu, karena kan harganya juga mahal ya. Mahal gitu. Tapi ya jenisnya kayak ketergantungan dengan lem kayak gitu-gitu, atau misalnya penyalahgunaan obat ya, kayak misalnya obat tidur, lalu penyalahgunaan obat diare gitu. Oh, obat diare bisa juga. Ya, itu bisa di apa ya? Banyak kan kalangan menengah ke bawah gitu. Jadi aku dengar itu juga bisa ya, kayak obat batuk gitu katanya, robot tripping bisa. Jadi biasanya ya kalau yang jenis yang populer masuk ke berita-berita itu yang harganya mahal ya pastinya dari golongan menengah ke atas, karena kan jenis narkoba itu macam-macam ya. Iya, macam-macam banget ya, dari yang murah sampai dari yang sebenarnya nggak sebenarnya kebayang, bukan narkoboy, nggak kebayang untuk dinarkoboykan, itu jadi zat yang kayak lem itu ya kayak lem kan. Atau misalnya juga bensin gitu. Masa bensin ya, bisa? Itu bensin digimana? Dihirup apa diminum? Dihirup. Ini baru tahu. Nah, itu tadi soal yang kaya. Terus aku dengar juga kebanyakan orang narkoba itu berasal dari broken home gitu, bener nggak sih? Itu stereotip banget ya. Maksudnya tidak selalu gitu. Ada beberapa yang memang hijau Bapak. Oh iya. Bapak gimana kasih kan sih? Ngomongin. Ada memang beberapa yang dari golongan penyebab masalahnya karena permasalahan di keluarga gitu. Tapi juga ada yang karena tekanan teman sebaya atau peer pressure ya. Jadi karena dia remaja gitu ngeliatin temen-temennya nyoba, ibaratnya kayak rokok ya, nyoba gitu. Akhirnya ya merasa bahwa itu merupakan salah satu pelarian dari masalah sehari-hari gitu ya, misalnya, atau untuk rekreasi gitu, recreational purpose ya. Iya, jadi akhirnya ya lama-lama ya ketergantungan gitu. Misalnya kayak kita makan, Bapak sukanya makanan kesukaan apa? Bakso. Nah, kalau misalnya ngeliatin dagang bakso pasti pengen nyoba kan yang baru. Ya, pingin. Nah, gitu. Jadi
karena awalnya recreational purpose, bapak bakso, kenal sama bakso, akhirnya semakin hari kok kayaknya enak ya bakso, terus akhirnya dikonsumsi terus menerus dan muncullah ketergantungan gitu. Jadi tidak melulu penyebab utamanya karena broken home, tapi bisa jadi itu cuma salah satu faktor salah satu saja faktor. Jadi ada beberapa hal juga penyebabnya gitu, karena ini juga sangat terkait dengan perilaku manusianya sendiri ya, apakah dia merasakan bahwa narkoboy ini merupakan sesuatu yang salah atau yang benar, bagaimana dia mendapatkan pemahaman gitu ya. Karena kan tadi seperti yang tadi saya bilang, narkoboy itu nggak melulu yang disebut oleh pemerintah ya, tapi juga bisa ada jadi juga yang aneh-aneh bukan aneh-aneh ya, maksudnya hal yang tidak kita bayangkan untuk bisa dijadikan di abuse gitu ya, di abuse kan, disalahgunakan gitu ya, tapi akhirnya bisa dijadikan penyalahgunaan gitu. Jadi ya nggak melulu dari broken home itu gitu. Terus kalau ini loh, di panti rehabilitasi itu diapain sih? Maksudnya ketika orang masuk ke panti rehabilitasi itu kebanyakan mereka karena keinginan sendiri atau dipaksa orang tua mungkin atau gimana? Dan ada bedanya nggak misalnya kalau dia dipaksa orang tua? Kalau pakai common sense mungkin kita mikir kalau dipaksa kayaknya kemungkinan gagal. Tapi pada kenyataannya gimana? Bener nggak kayak gitu? Kalau dari pengalaman kemarin ya, sama baca-baca di jurnal gitu, kalau yang rehab tempat kerja kemarin itu ya memang therapeutic community ya. Jadi komunitas lah yang menjadi tempat mereka untuk menyembuhkan diri gitu. Semacam jadi support system gitu ya, kan? Support system gitu ya, di 2 rehab tempat kerja. Tapi ada juga yang bukan rehab tapi ke rumah sakit langsung detox aja. Oh, di gitu. detox. Ya di detox aja ya. Kalau di detox itu pakai obat tertentu atau pakai disedot placebo gitu. Pakai placebo, kadang tergantung sama, kan di asesmen dulu awal-awal kan gitu, bagaimana ketergantungannya, apakah hanya pada abuse saja ataukah sampai sudah ke ketergantungan gitu. Oh, ada tingkatannya juga. Ada tingkatannya. Jadi ketika kita menerima klien pertama itu di tempat kita kerja, itu asesmen awal dulu, dia itu udah sampai pada tahap mana. Jadi kita wawancara dia, wawancara orang tuanya, kalau dia sekolah wawancara pihak sekolah gitu. Dari situ kita bisa tahu dia itu masih sebatas pada tahap abuse saja atau sudah ketergantungan gitu. Berarti itu kalau beda nanti. Sederhananya kalau abuse lebih gampang lah disembuhkan ya karena tidak ada reaksi tubuh yang aneh-aneh ya, kan. Ya. Nah, untuk yang tadi pertanyaan awalnya, bagaimana kalau dia niat sendiri yang datang gitu ya, dengan dipaksa, kebanyakan sih kasus yang masuk ke rehab itu diculik sama entah orang tua gitu, diculik, entah dibilang diiming-imingin, ayo kita mau jalan-jalan kan, kebetulan dulu, ya kan dulu tempat rehab tempat kerja itu di ya daerah wisata ya, di Sentul City itu kayak satelit kotanya Bogor gitu. Dan posisinya itu di ujung banget gitu, jadi ya nggak tahu bahwa pasti orang nggak bakal menyangka ya, jadi diculik ke sana entah sore entah pagi hari gitu, udah tiba-tiba udah dateng ini baru residen atau klien baru gitu. Di rehab punya sosial juga, dari Kementerian Sosial juga gitu, banyak kan diculik. Ada sih 1-2 yang benar-benar inisiatif sendiri gitu, karena sudah capek ya dengan dirinya sendiri gitu, butuh sudah ada pikiran bahwa kalau aku tidak segera rehab aku akan bisa mati gitu ya, bisa OD gitu. Jadi akhirnya dia datang sendiri. Nah, pada kasus 1-2 inilah yang memang seperti common sense bilang ya, akan memudahkan untuk proses pemulihannya gitu. Karena ibaratnya bapak kalau udah disuka sama bakso gitu, ngeliatin dagang bakso, nah ini dagang bakso nih lewat nih, pasti pengen aduh bakso ada kuahnya gitu kan. Nah, apalagi juga dorongan untuk mengkonsumsi lagi itu akan ada namanya fase relapse, fase jatuh ya. Fase relapse itu maksudnya kalau sekarang sudah sembuh terus kena lagi ya? Kena lagi gitu, karena ada aja triggernya gitu, ada aja pemantiknya gitu. Jadi entah suasana, entah orang, entah mood, entah kondisi ya, macam-macam lah. Jadi itu yang membuat akhirnya
nggak heran kalau yang inisiatif Yang- sendiri yang akan lebih chance-nya untuk Iya. sukses itu lebih ini ya. yang inisiatif sendiri pun juga akan bisa sering relapse gitu. Oh, Jadi- iya? Jadi relapse itu adalah bagian dari pemulihan. Berarti kayaknya kalau anggaplah sekarang sudah keluar dari rehab itu kayak ada rentang waktu dia masih kayak fase labil lah istilahnya ya. Iya, kalau bahasa sederhananya labil. Nah, itulah yang memang harus ditemani gitu. Jadi sehingga biasanya teman-teman yang sudah keluar dari rehab itu ada minggu-minggu di mana mereka datang kembali gitu. Datang kembali dalam artian ikut konseling bersama gitu. Oh gitu kayak Iya. ya pernah Kayak, lihat di film-film itu. Iya, kayak konselingnya itu juga ada yang anonimus ya gitu. Jadi mereka datang untuk konseling, untuk menyampaikan perasaannya. Jadi setidaknya selalu harus ada support system di sana gitu. Itu penting banget ya support system karena gimana walaupun niatnya keras banget untuk Iya. insaf sadar, Iya. tapi kalau lingkungannya itu ayolah dikit aja. Iya, kalau dilihat dari teori health behavior ya, meskipun dia sudah tahu resiko, udah tahu benefitnya kalau dia bertahan dengan situasi itu. Sudah. Oke, dari teori health behavior ya, kalau misalnya kita udah tahu bahwa pakai narkoboy itu resiko Jelek. tinggi, jelek, terus sudah tahu halangan untuk bisa sembuh kembali itu banyak, udah tahu kalau itu bisa menyebabkan meninggal gitu ya, efek paling buruknya gitu. Tapi kalau misalnya dari segi situasi dukungan keluarga, dukungan lingkungan sekitar itu nggak ada ya, Susah ya. susah juga. Akhirnya balik lagi. Jadi nggak bisa melulu kita keluarkan resikonya aja, keluarkan efeknya aja gitu, tapi juga perlu merangkul keluarga ya, yang pada intinya Dan adalah didukung orang terdekat lah. ya. Nah terus ini tadi kan bilang soal yang ada diculik. Nah aku ngebayangin kalau yang diculik itu remaja usia SMA itu kan masih oke lah. Nah kalau misalnya itu orang dewasa, apa enggak ada semacam HAM gitu? Karena itu kan dia dimasukkan ke sana berlawanan dengan keinginannya dia. Ya, Kalau kalau- dalam situasi seperti itu gimana? Kalau ngomongin tentang pecandu ya, udah nggak bisa ngomongin HAM lagi gitu. Ibaratnya kan mereka sudah tidak bisa mendeteksi yang mana yang baik dan mana yang buruk ya. Apalagi emang sudah, kalau namanya istilahnya pecandu, udah nggak ada yang namanya adaptif, perilaku adaptif kan gitu. Yang jelas sudah aturannya memang kalau dia Memang, pecandu iya. dia nggak bisa ini Iya, kan ya. nggak bisa beradaptasi dengan baik kembali di dalam diri sendiri dan masyarakat. Maka dari itu banyak kok juga yang diculik tuh lansia juga ada, nenek-nenek juga ada, kakek-kakek Serius? juga ada. Iya. Kakek dan nenek. Iya. Jadi memang kalau udah pecandu ya memang harus segera di Kalau yang ini loh, aku tertarik sama kakek dan nenek yang lansia itu. Biasanya itu ngapain sih? Masa sih untuk rekreasi gitu? Pakai narkoba ya biar bisa fly kayak gitu. Kasus yang pernah aku tanganin dia karena memang dulu jadi case manajernya itu obat tidur ya. Jadi awalnya Ketergantungannya sama iya, obat tidur. Jadi nggak, awalnya untuk mengatasi masalah sehari-hari itu nggak bisa tidur, terus akhirnya jadi ketergantungan. Udah bukan abuse lagi tapi ketergantungan. Akhirnya hidupnya itu dominan tidur dibandingkan meleknya. Itu kalau ketergantungan obat tidur, kalau misalnya dia lagi pingin terus nggak dikasih itu, dia bakalan sakau kayak yang serem-serem itu nggak sih? Apa sekedar gelisah aja nggak bisa Ya tidur? gelisah, nggak bisa tidur, terus moodnya Ada mood swing-nya juga ya? mood swing-nya juga. Artinya dia itu menggunakan obat karena untuk mengatasi masalah. Ya kan, sebenarnya obat itu bukan cara untuk mengatasi masalah kan gitu. Jadi Harusnya itu temporary ya, aja ya. akhirnya ya kebawa terus, konsumsi terus, jadinya ya memang dalam 24 jam itu dominan tidur dibandingkan meleknya. Kalau sekarang udah dikasih obat tidur kan dominan melek dibanding tidurnya, akhirnya kan dia Uring-uringan tidak bisa, jadinya. uring-uringan, tidak bisa adaptif lah gitu dengan situasi. Karena itu sudah terjadi nyaris bertahun-tahun gitu ya. Oh gitu. Menarik sekali ya, soalnya terus terang masa remajaku itu sangat jauh dengan yang narkoboy gitu. Jangankan Ya.
Alkohol pun belum pernah dulu. Sama, aku kan juga Belum. dulu lulus S1 kan masih murni jernih. Masih Terus murni jernih. ada lowongan rehab narkoba. Wah, ini rehabnya keren, internasional punya gitu. Ada nggak Masuk suatu ke sana ini? shock juga. Pernah nggak ngalamin suatu kejadian di panti rehab itu yang sangat membekas banget? Ya pernah ya, karena ini memang sistemnya therapeutic community, seluruh konselor di sana diminta untuk acting like resident gitu. Jadi kita diperlakukan selama 1-3 bulan itu sebagai residen di awal-awal Di kerja. awal ya. Supaya apa? Supaya kita follow up dan follow through dia punya program gitu kan. Kita mau ngasih mereka program, tapi kita sendiri nggak ngerasain gimana sih hidup di dalam kotak rehab segitu aja dengan aktivitas yang sangat membosankan ya dalam tanda kutip, terus juga dengan teman-teman yang berperilaku Aneh-aneh juga ya. aneh dan juga tidak adaptif gitu ya, dan menghadapi situasi nggak bisa megang HP, nggak bisa ketemu keluarga gitu. Akhirnya kita ya acting like resident. Kalau aku kemarin sebulan acting residennya, wah benar-benar gila, itu neraka banget buat hidupku. Itu benar-benar diperlakukan kayak Iya. pecandu. Jadi kita digali, entah kita bukan pecandu narkoboy. Jadi kayak di ada sesi konseling, tanya jawab, yang jadi gitu-gitu itu. dia ditelanjangi juga. Apa sih masalah dalam hidupmu yang unfinished business-nya dicari gitu. Dan itu bener keluar semua yang anggaplah unfinished business, Ya. walaupun nggak ada hubungannya dengan narkoboy, tapi Ya, keluar semua. juga gitu. Jadi Oh. biar nanti juga ketika klien kan juga mikir, lu tahu apa tentang gue gitu kan. Oh, bener banget, bener-bener. Lu datang pergi setiap hari gitu, meskipun ada shift malam gitu ya, shift menginap gitu. Jadi lu tahu apa tentang gue yang hidup 24 jam di kota seperti ini kayak gitu. Kota itu maksudnya gimana? Ya maksudnya rumah ya luas ya rehabnya, tapi dia nggak bisa keluar sama sekali, nggak tahu dunia luar, nonton TV nggak boleh. Oh, nggak boleh juga. Nggak boleh, denger radio nggak boleh, megang HP nggak boleh, mau makan harus izin, mau duduk harus izin dan lain sebagainya. Nah, itu Jadi menarik. itu karena mereka pakai behavior pendekatan perilaku ya, jadi shaping negatif behaviornya dengan memberikan perilaku yang positif gitu. Jadi segala sesuatu tuh harus harus kontak ke atasan kayak gitu. Jadi perilaku dia itu tuh memang diberlakukan seperti anak yang baru belajar berperilaku gitu. Jadi diubah menjadi baseline lagi gitu loh. Itu nggak apa ya, kan karena aku nggak terlalu ngerti soal behavioral segala macam itu. Kenapa mesti kayak gitu? Misalnya kayak nonton TV, nonton berita, nonton hiburan, apa hubungannya itu dengan? Itu kan privilege gitu loh. Jadi dengan kata lain privilege-nya diambil gitu. Privilege-nya diambil. Jadi segala sesuatu tuh harus bersyarat sekarang. Jadi kayak ada sistem reward and punishment jadinya ya. Iya. Kamu mau nonton TV berperilaku baik dulu, Iya. kayak model gitu ya. Oh ya Benar. paham. Jadi, Tapi itu nggak ada ini, nggak kayak efek sampingnya gitu, nggak ya? efek sampingnya ya bagi yang awal-awal baru kena culik ya pada react ya, maksudnya jadi React-nya kayak melawan dong. Ya? melawan, entah banting kursi, entah pokoknya ngeri lah. Ada kejadian juga klien di sana ngambil pulpen gitu, mau ditusuk leher perawat. Gila sampai gitu. Ya karena dia kan sudah menikmati privilege berupa narkoboy itu bertahun-tahun kan. Sekarang dipotong gitu. Bapak aja saya nggak kasih makan bakso dalam 1 minggu, riak nggak? Riaknya justru cenderung ngambek lagi kan, maksudnya ya, masa nggak boleh makan bakso. Nah ini dari sisi bakso itu kan tidak adiktif ya, tidak membuat suatu efek dalam tubuh juga. Nah ini sekarang narkoboy yang memunculkan efek juga dalam tubuh gitu ya. Berarti bagian security itu juga penting ya, karena CCTV di mana-mana, security juga banyak di sana. Tapi tetap aja ada yang kabur. Oh, ada kejadian kabur. Wah, ngeri-ngeri banget kaburnya. Tapi kaburnya ya karena begitu keluar dari rehab itu nggak ada angkot, nggak ada apa ya, jalan kaki kita gampang nelusurin. Kaburnya sembunyi di pohon pisang kayak Oh gitu. gitu. Jadi nggak Tempatnya agak terpencil nggak sih? ya terpencil di pojokan banget. Oh iya. Jadi ya kita security sama kita gampang nyarinya. Gampang nyari ya. Karena kan orang asing jarang. Itu mereka gitu. pakai kayak seragam gitu nggak? Apa Iya, baju bebas? Baju bebas, tapi kita kan
di sana itu jarang ada tempat tinggal ya. Tempat tinggal pun juga itu asrama kita gitu, asrama Oh iya, memang petugas. situasinya sudah dikondisikan. Iya, jadi kalau mau gampang kabur, ketahuan. kalau zaman itu ya nggak tahu, sekarang udah lama nggak main ke sana. Zaman itu ya masih sepi banget. Jadi Hmm. ojek pun juga harus jalan sejauh 1-2 kilo buat dapat ojek gitu. Gampang banget kan. Kalau gini gimana? Biaya yang harus dikeluarkan, misalnya aku orang tua anakku gitu, aku mau masukin di sana tuh biayanya tinggi nggak Kalau sih? ini swasta ya, jadi gede ya, lumayan tinggi sih. Tapi karena ada yayasan tuh punya CSR ya gitu, jadi ini kebetulan yayasannya yayasan Katolik, mereka punya link ke gereja-gereja ya. Jadi Ada kayak subsidi gitu ya? Ada subsidi itu, banyak banget orang-orang yang high class banget, ada yang biasa banget. Tapi kalau yang di Kementerian Sosial punya, Departemen Sosial punya itu ya gratis untuk di sana gitu. Gratis ya? Ya, kebetulan kerjanya dulu pernah di swasta dan pernah praktek kerja di punyanya provinsi ya, jadi gratis. Kayak BNN juga kan gratis itu. BNN itu apa? Badan Narkotika Iya, Nasional kan mereka ya? punya rehab juga. Rehabnya juga pakai therapeutic community, pakai TC. TC sebutnya. Oh ya, karena ada rehab itu berarti kalau orang pemakai itu nggak mesti ditangkap ya, nggak mesti dipenjara ya, kecuali Ya, dia jualan kan? Iya, kalau dulu pasti ditangkap gitu. Tapi kalau sekarang bisa mengajukan untuk rehab. Karena memang menurut aku pribadi sih ya sebaiknya rehab dibandingkan di dalam penjara ya. Dalam Salah-salah awalnya cuma pemakai, masuk penjara jadi pengedar. Nggak tahu ya, itu asumsi ya, karena kan kita nggak tahu benar atau tidaknya. Tapi kalau di penjara kan tidak ada pendekatan dari segi klinis ya gitu. Buru-buru di konseling, Iya. dapat makan aja syukur. Ya, jadi lebih baik ya direhab sih. Tapi ya Oh. memang rehabnya harus efektif. Kalau zaman sekarang kan rehab cuman 2 bulan keluar gitu kan. Harusnya lebih ya. Ya kalau di rehab di sana itu kita ada apa ya? Ada sectionnya dari yang baru dateng lalu masuk ke tahap berapa sampai ke re-entry. Re-entry itu persiapan sebelum kembali ke masyarakat gitu. Jadi lama prosesnya. Wih, gila. Ini benar-benar informasi yang baru gitu loh. Karena Iya. mungkin karena aku nggak gaul dengan anak gedongan apa gimana, benar-benar buta dengan dunia narkoboy itu, cuma Iya. tahu yang di film aja. Tapi kan kadang film agak lebay, didramatisir. Tapi rekan-rekan konselor di bidang narkoba ini luar biasa ya semangatnya ya. Mereka selalu ingin belajar, terus juga sering mengadakan workshop. Dan sekarang baru aja kemarin diinfo sama mantan teman kerja di sana gitu, akan bikin asosiasi juga. Jadi biar semakin kuat sehingga untuk berbagi ilmunya juga semakin mantap gitu. Mereka sudah certified Colombo Plan ya. Colombo Plan tuh organisasi dunia milik Colombo Plan. Iya, jadi Oh, organisasi dunia yang mengatasi tentang narkoboy ini. Jadi ya luar biasa sih usahanya. Tapi ya karena memang jumlahnya banyak ya, dan juga jumlah klien itu banyak, dan juga apa ya, Indonesia ini kan luas banget ya. Jadi sulit juga sih untuk melakukan preventif ya, atau promosi supaya jauhi narkoba. Itu kan cuma simbol-simbol aja kan maksudnya. Yang ada malah ini loh, kita disuruh menyembunyikan narkoboy. Ingat nggak? Ada ini, jadi bikin baliho gitu. Dia mau bilang jauhi narkoba, tapi bahasa Inggrisnya hide drug. Bapak ngomong narkoboy, kok narkoba? Oh ya, nanti ditit gitu. Iya. Sip. Jadi kayak gitu. Oke deh. Nah, sebagai penutup, ada nggak pesan buat kawan-kawan yang terkait dengan narkoboy ini? Kalau memang sudah make dan sudah ketergantungan dan lelah, carilah bantuan. Nggak usah gengsi. Nggak ya. usah gengsi, cari bantuan. Cari bantuan itu bukan berarti kamu lemah, tapi bener. memang mencari bantuan itu salah satu cara keluar dari dunia narkoboy. Iya, betul banget. Untuk orang yang belum, gimana Untuk cara yang belum, mencegah gitu loh? atau yang belum, menurut saya pribadi yang udah melihat jatuh bangunnya orang dengan ketergantungan, kalau bisa katakan tidak pada narkoboy. Kalau dulu kan katakan tidak pada korupsi ya, katakan tidak pada narkoboy, karena memang habis
bisa magic jar yang lagi masak nasi pun bisa dijual itu buat beli narkoboy. Ada Oh iya kliennya. benar-benar. Banyak aku dengar cerita gitu, nyuri lah dari orang tuanya, Iya. jual inilah, jual itulah biar bisa Iya, beli. lucunya itu bener-bener yang magic jar yang lagi masak nasi itu dicabut dijual juga buat beli itu. Lucu kan, tapi kalau kamu ngalaminnya Ngalamin. sendiri itu nyesek dan Iya. apa ya, ngehe banget gitu. Jadi katakan tidak udah. Apapun iming-imingnya, apapun cerita kisah teman yang menggunakan, apapun masalahmu, hubungi bantuan untuk membantu memfasilitasi untuk menyelesaikan masalah. Banyak kok sekarang konselor psikolog gratis ya, buka aja halo dok, halo dokter, itu banyak kok. Bahkan ada yang kadang-kadang itu sesinya gratis gitu, di Oh, promosi untuk gratis atau Sekarang enggak sudah layanan maju sejiwa banget ya. juga, layanan sejiwa Ah, itu gimana itu layanan sejiwa? 118 extension 2 kalau nggak salah. Kalau bingung coba ya cari itu layanan kerjasama psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia dan juga Kementerian Kesehatan dan juga dari Telkomsel. Sejiwa ya. Ya, sejiwa. Nanti Googling deh, aja. ah. Mungkin salah saya nomornya. Saya Nah, nanti soalnya tak susah kasih untuk di ini numbering, aja ya. di apa namanya di Iya. deskripsi aja. Saya soalnya tipenya susah numbering untuk apal gitu susah. Jadi cari aja nanti googling atau enggak Bapak nanti share ya Pak ya. Oke deh. Itu Wih. gratis kok, nelpon aja gratis. Iya. Tuh. Gila guys, mantap sekali. Bertambah lagi knowledge kita tentang narkoboy. Yap. Oke, segitu dulu untuk edisi Pod Nice kali ini. Yuhu. Sampai berjumpa di edisi berikutnya. Ciao. Ciao.